Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kartono MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya, Jihan Nurul Karimah dan juga teman-teman saya yaitu Regina Yudha Wiratama dan Rosdiana Kumaradewi. Pada video kali ini kita akan membahas fungsi, pemetaan, limit, teorema limit, dan juga limit di tak hingga. Oke, langsung saja yang pertama yaitu fungsi. D adalah suatu subhimpunan bidang kompleks dan F adalah suatu fungsi dari D ke himpunan semua bilangan kompleks. Jika Z menyatakan sembarang titik di D, artinya Z bilangan kompleks di D, maka Z dinamakan suatu variabel kompleks. Untuk Z elemen D, maka nilai fungsi Fz adalah bilangan kompleks. Fungsi yang bernilaikan bilangan kompleks ini disebut juga fungsi bernilai kompleks atau fungsi kompleks. Jadi fungsi f adalah fungsi kompleks dari variabel kompleks dengan daerah definisi atau domain fungsi D. Nilai fungsi ini sering dinyatakan dengan W, sehingga fungsi f dengan domain definisi D dapat ditulis dengan W sama dengan Fz dengan Z elemen D. Nah, biasanya suatu fungsi diberikan domain definisinya secara eksplisit. Jika tidak, maka domain definisinya dapat berupa himpunan yang paling besar. Misalnya diberikan fungsi W sama dengan 1/2. Maka domain definisinya adalah himpunan semua bilangan kompleks dikurangi 0, yaitu seluruh bidang kompleks kecuali titik 0. Sebab untuk Z sama dengan 0, maka fungsi tidak dapat didefinisikan. Kemudian kaitannya dengan fungsi real dua variabel real. Andaikan bahwa W sama dengan U ditambah IV dengan U elemen himpunan semua bilangan real dan V elemen dari himpunan semua bilangan real adalah nilai fungsi f di Z sama dengan X ditambah IY, maka U ditambah IV sama dengan F X ditambah IY. Jika diberikan fungsi bernilai kompleks dari variabel kompleks Fz, maka Fz sama dengan U X, Y ditambahkan dengan I V X, Y dengan U dan V adalah fungsi bernilai real dari variabel real X dan Y. Fungsi U X, Y dinamakan bagian real dan V X, Y dinamakan dengan bagian imajiner dari fungsi Fz. Selanjutnya ada contoh. Tuliskan Fz sama dengan 2Z kuadrat dikurangi 1 dalam bentuk kartesius. Untuk penyelesaiannya, misalkan bahwa Z sama dengan X ditambah Y, jelas W sama dengan Fz sama dengan 2Z kuadrat dikurangi I. Kita substitusikan Z sama dengan X ditambah Y pada persamaan tadi, sehingga diperoleh 2 dikalikan dengan X ditambah Y kuadrat dikurangi I. Kita selesaikan X ditambah Y kuadrat terlebih dahulu, sehingga diperoleh bahwa 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2XYI dikurangi Y kuadrat dikurangi I. Kemudian diperoleh bahwa 2 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2XYI dikurangi I. Dan kita keluarkan I-nya sehingga diperoleh bahwa 2 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah I dikalikan dengan 2XY dikurangi 1. Jadi, U, X, Y sama dengan 2 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Dan V, X, Y adalah 2XY dikurangi 1. Selanjutnya, fungsi Fz dapat bernilai real dalam domain yang ditinjau, dengan V, X, Y sama dengan 0 dalam domain. Misalkan Fz sama dengan modulus Z untuk Z elemen himpunan semua bilangan kompleks. Untuk N bulat positif dan C0, C1 sama dengan Cn adalah konstanta kompleks dengan fungsi Pz sama dengan C0 ditambah C1Z ditambah sedemikian sehingga ditambah Cn, Zn dengan Cn tidak sama dengan 0 dinamakan fungsi suku banyak berderajat N. Selanjutnya fungsi konstan Fz sama dengan C0 adalah fungsi suku banyak berderajat 0. Sedangkan Gz sama dengan C0 tambah C1Z untuk C1 tidak sama dengan 0 adalah suku banyak berderajat 1 atau fungsi linear. Hasil bagi dari suku banyak Pz dan Qz yakni Pz dibagi Qz yang dinamakan fungsi rasional. Selanjutnya terdapat contoh.
Jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, tentukan Fz sama dengan Z kuadrat ditambah I. Untuk penyelesaiannya, jelas Fz sama dengan Z kuadrat ditambah I. Kemudian kita substitusi Z sama dengan R dikalikan dengan cos theta tambah I sin theta pada persamaan, sehingga diperoleh menjadi R cos theta tambah I sin theta dikuadratkan ditambah I. Kemudian kita selesaikan menjadi R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ditambah 2I sin theta cos theta ditambah I. Kemudian diperoleh R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ditambah R kuadrat I sin 2 theta ditambah I. Sehingga R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ditambah 1 tambah R kuadrat sin 2 theta I. Jadi diperoleh bahwa U R, theta sama dengan R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta, dan V R, theta adalah 1 tambah R kuadrat sin 2 theta. Selanjutnya kita akan membahas terkait pemetaan. Penyajian fungsi kompleks W sama dengan Fz dengan Z elemen dari DF berada pada ruang berdimensi 4. Sehingga diperlukan dua bidang, yaitu bidang untuk variabel Z yang dinamakan dengan bidang Z, dan yang kedua yaitu bidang untuk variabel W yang dinamakan dengan bidang W. Kemudian akan dinyatakan X ditambah IY untuk Z dan U ditambah IV untuk W. Pada bidang Z terdapat sumbu rel OX dan sumbu imajiner OY. Sedangkan pada bidang W terdapat sumbu rel OU dan sumbu imajiner OV. Maka pemetaan dari Z ke W dapat dilihat pada gambar pada layar. Selanjutnya terdapat contoh, misalkan fungsi W sama dengan Fz sama dengan konjugat dari Z. Untuk setiap Z, elemen dari himpunan semua bilang kompleks dengan Z sama dengan X tambah IY, diperoleh bahwa W sama dengan Fz sama dengan Z dikurangi IY. Maka diperoleh bahwa Z1 sama dengan 2 ditambah 3I. Kemudian kita substitusi Z sehingga diperoleh bahwa W1 sama dengan 2 dikurangi 3I. Selanjutnya Z2 sama dengan 1 dikurangi 2I. Sehingga diperoleh bahwa W2 sama dengan 1 tambah 2I. Kemudian untuk Z3 sama dengan 4I. Kemudian kita substitusikan Z sehingga diperoleh W3 sama dengan min 4I. Dan seterusnya. Pemetaan dari Z pada W dapat dilihat pada gambar, yaitu pada Z1 akan dipetakan pada W1, Z2 akan dipetakan pada W2, dan juga Z3 akan dipetakan pada W3. Yang selanjutnya yaitu limit. Diberikan fungsi f dengan domain definisi daerah D. Limit fungsi fz untuk variabel z mendekati titik z0 adalah suatu titik limit daerah D. Telah didefinisikan pengertian titik limit. Titik z0 disebut titik limit D jika untuk setiap delta lebih dari 0 sekitar lingkungan Z0, delta sama dengan himpunan Z, nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari delta, memuat paling sedikit satu titik, Z1 anggota dari daerah D, dan Z1 tidak sama dengan Z0. Yang selanjutnya definisi 2.1, diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D, bagian dari atau sama dengan himpunan semua bilangan kompleks, dan Z0 anggota daerah D. A. Limit Fz dari Z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga untuk nilai mutlak Z dikurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Dengan Z anggota daerah D berlaku nilai mutlak Fz dikurang L kurang dari epsilon. Yang B. Limit Fz dari Z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan N, L, epsilon terdapat lingkungan terhapuskan, yaitu lingkungan N, Z0, delta, sehingga jika Z anggota lingkungan Z0, delta irisan daerah D berlaku Fz anggota lingkungan L, epsilon dapat dilihat pada gambar di layar. Dan untuk penjelasannya yaitu untuk nilai epsilon lebih dari 0 yang diberikan maka nilai delta tergantung pada nilai epsilon tersebut. Biasanya semakin kecil nilai epsilon maka semakin kecil juga nilai delta. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai Fz akan makin dekat pada nilai L apabila variabel Z semakin dekat pada Z0 tapi tidak pernah sama dengan Z0.
Persyaratan untuk titik Z0 harus titik limit daerah D. Ini diperlukan agar variabel Z anggota daerah D dapat mendekati sedekat-dekatnya ke Z0. Titik Z0 ini dapat titik Z0 ini dapat dipilih, yaitu titik interior atau titik perbatasan daerah D. Perlu diingat bahwa titik perbatasan daerah D tidak perlu anggota dari daerah D juga. Yang selanjutnya terdapat contoh limit, yaitu contoh 2.7. Buktikan bahwa limit IZ per 2 dari Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Buktinya, misalkan FZ sama dengan IZ per 2, jelas daerah F sama dengan semua bilangan kompleks. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon bilangan positif dan delta bilangan positif, sehingga nilai mutlak Z-1 lebih dari 0 dan kurang dari delta, berlaku nilai mutlak IZ per 2 dikurangi I per 2 kurang dari epsilon. Maka didapatkan nilai mutlak IZ per 2 dikurang I per 2 sama dengan nilai mutlak I dikalikan dengan Z-1 per 2. Maka didapatkan nilai delta kurang dari 2 lebih dari nilai mutlak Z-1 per 2 kurang dari epsilon. Di sini pilih delta kurang dari 2 epsilon. Jelas untuk setiap epsilon positif dan delta positif, sehingga nilai mutlak Z-1 lebih dari 0 dan kurang dari delta serta delta kurang dari 2 epsilon, berlaku nilai mutlak IZ per 2 dikurang I per 2 sama dengan nilai mutlak I dikalikan Z-1 per 2 sama dengan nilai 2 delta per 2 lebih dari nilai mutlak Z-1 per 2 sama dengan epsilon. Jadi di sini terbukti bahwa limit IZ per 2 dari Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Yang selanjutnya teorema limit 2.2. Diberikan fungsi kompleks F terdefinisi pada daerah D bagian dari atau sama dengan himpunan semua bilangan kompleks dengan Z0 anggota daerah D dan L dengan M anggota bilangan kompleks A jika limit Fz dari Z mendekati Z0 sama dengan L dan limit Fz dari Z mendekati Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. Yang B, limit Fz dari Z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih dari 0 dan bilangan delta lebih dari 0, sehingga berlaku nilai mutlak Fz kurang dari K untuk setiap Z anggota lingkungan Z0, delta irisan dari daerah D. Yang selanjutnya yaitu teorema limit 2.3. Diberikan fungsi kompleks F dan G yang terdefinisi pada daerah D, yaitu daerah F irisan dari daerah G bagian dari atau sama dengan himpunan semua bilangan kompleks dengan Z0 anggota daerah G jika limit Fz dari Z mendekati Z0 sama dengan L dan limit Gz dari Z mendekati Z0 sama dengan L. Maka yang A, limit Fz ditambah Gz dari Z mendekati Z0 sama dengan L ditambah M. Yang B, limit Kf Z dari Z mendekati Z0 sama dengan KL dengan K anggota himpunan semua bilangan kompleks. Yang C, limit Fz dikali Gz dari Z mendekati Z0 sama dengan Lm. Dan yang terakhir yaitu limit Fz per Gz dari Z mendekati Z0 sama dengan L per M, dengan M tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada teorema 2.4. Diberikan fungsi kompleks F yang terdefinisi pada daerah D, bagian atau sama dengan himpunan semua bilangan kompleks dengan Z0 anggota daerah D. A. Jika limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan L tidak sama dengan 0, maka limit nilai mutlak Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L. Yang B. Limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan 0, jika dan hanya jika limit nilai mutlak Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan 0. Kemudian ada teorema 2.5. Diberikan fungsi F, G, dan H didefinisikan pada daerah D sama dengan DF irisan DG bagian atau sama dengan himpunan semua bilangan kompleks dan Z0 anggota daerah D jika nilai mutlak GZ lebih besar sama dengan nilai mutlak FZ kurang dari sama dengan nilai mutlak HZ untuk setiap Z anggota lingkungan N Z0, delta irisan D limit nilai mutlak FZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L dan limit nilai mutlak HZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L, maka limit nilai mutlak GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L. Kemudian ada contoh, hitunglah limit X pangkat 2 per Z untuk Z mendekati 0. Penyelesaiannya,
nilai mutlak X pangkat 2 per Z lebih besar sama dengan 0 kurang dari nilai mutlak Z, jelas bahwa nilai mutlak X pangkat 2 per Z sama dengan nilai mutlak X pangkat 2 per nilai mutlak Z. Akan sama dengan X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak Z sama dengan X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kurang dari sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 kurang dari sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikuadratkan. Pernyataan tersebut bernilai benar, yang akibatnya nilai mutlak X pangkat 2 per Z lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan nilai mutlak Z benar. Kemudian, lihat teorema 2.5, teorema tersebut berbentuk nilai mutlak GZ lebih besar sama dengan nilai mutlak FZ kurang dari sama dengan nilai mutlak HZ. Karena limit 0 sama dengan limit nilai mutlak 0 sama dengan 0, maka dengan kata lain, limit nilai mutlak FZ sama dengan 0. Kemudian, karena limit nilai mutlak Z sama dengan 0, maka dengan kata lain, limit nilai mutlak HZ sama dengan 0. Maka, limit nilai mutlak GZ sama dengan limit nilai mutlak X pangkat 2 per Z sama dengan 0. Selanjutnya ada teorema 2.6, diberikan Fz sama dengan U, X, Y ditambah IV, X, Y terdefinisi pada daerah D, bagian atau sama dengan himpunan semua bilangan kompleks dan Z0 anggota daerah D dengan Z0 sama dengan A ditambah IB, limit Fz untuk Z mendekati 0 sama dengan A ditambah IB jika dan hanya jika limit U, X, Y untuk X, Y mendekati AB sama dengan A dan limit P, X, Y untuk X, Y mendekati A, B sama dengan B. Selanjutnya ada teorema 2.7. Diberikan Fz sama dengan U, X, Y ditambah IV, X, Y terdefinisi pada daerah D, bagian atau sama dengan himpunan semua bilangan kompleks dan Z0 anggota daerah D dengan Z0 sama dengan A ditambah IB. Jika limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan L, maka limit Fz untuk Z mendekati Z0 selalu ada dengan nilai L untuk Z mendekati Z0 sepanjang kurva S, bagian atau sama dengan D, dan Z0 suatu limit S. Kemudian ada limit tidak hingga. Dalam hal ini, kita berfokus pada C bintang sama dengan himpunan semua bilangan kompleks gabungan tak hingga. Elemen tak hingga adalah nilai W sama dengan 1 per Z. Untuk Z sama dengan 0, dan untuk Z sama dengan tak hingga, nilai W sama dengan 0. Bayangan daerah cakram Z dengan Z kurang dari delta di bidang Z oleh fungsi W sama dengan 1 per Z adalah daerah W dengan nilai mutlak W lebih besar sama dengan M. Di bidang W dengan M sama dengan 1 per delta. Terlihat bahwa semakin kecil delta, maka semakin besar nilai M. Sehingga untuk Z mendekati 0, maka M mendekati tak hingga. Jadi, jika Z mendekati 0, maka 1 per Z mendekati tak hingga. Dengan demikian, maka limit Fz untuk X mendekati tak hingga sama dengan limit F1 per Z untuk X mendekati tak hingga kalau limit ini ada. Selanjutnya ada definisi 2.8. Limit Fz untuk Z mendekati tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sehingga untuk nilai mutlak Z lebih besar dari 0 kurang dari epsilon berlaku nilai mutlak F1 per Z kurangi L kurang dari epsilon. Pernyataan tersebut ekuivalen dengan pernyataan limit Fz untuk Z mendekati tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat M lebih besar dari 0 sehingga untuk nilai mutlak Z lebih besar dari M berlaku nilai mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon. Ada definisi 2.9. Limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan tak hingga jika limit 1 per Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan 0, yakni jika diberikan M lebih besar dari 0, terdapat epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk semua Z di mana nilai mutlak Z dikurangi Z0 lebih besar dari 0, kurang dari delta, berlaku nilai mutlak Fz lebih besar dari M. Untuk contohnya ada contoh 2.10. Limit 3IZ ditambah 1 per Z dikurangi 4 untuk Z mendekati 4 sama dengan tak hingga, karena limit 1 per Fz untuk Z mendekati 4 sama dengan limit Z dikurangi 4 per 3IZ ditambah 1 untuk Z mendekati 4. Baik, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.